Ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Kalau kita sudah tahu cahaya kehidupan, sudah tahu tujuannya hidup, orang kalau sudah tahu tujuannya nggak akan gampang gubuan, nggak akan gampang bingungan. Maupun dikatakan penipu, dikatakan pembohong, dikatakan apapun, ya nggak akan susah. Kenapa? Tahu tujuannya hidup. Jangan karena ada masalah sedikit dengan keluarga, sama tetangga, dimarahin orang tua, nggak apa-apa, tunjukkan sama orang tua. Tunjukkan kalau sampean itu bisa menjadi orang yang baik. Tunjukkan sama orang tua, sampean itu bisa menjadi anak yang sukses. Tunjukkan sama orang tua, sampean itu bisa di sini bisa mengaji, bisa baik sama orang tua, takdim, sami'na wa ata'na. Jangan dimarahi malah nurutin nafsu syaitoniyah, khawatir syaitoniyah.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sini sayang, sama apa sini? Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang diberikan Allah kepada kita bisa kita gunakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat yang diberikan Allah nanti pada akhirnya akan ada hisabnya. Akan ada pertanggungjawabannya. Harus ada niat dan tekad untuk menggunakan nikmat yang diberikan Allah, digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nikmat Allah digunakan untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru syukur yang sebenarnya. Jadi syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah digunakan untuk jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan syukur itu tingkatannya lebih tinggi daripada takwa. Makanya siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan oleh Allah, dan siapa yang kufur maka siksa Allah itu sangat pedih. Dan insya Allah kalau kita bersyukur tidak perlu kita meminta, nanti akan ditambahkan oleh Allah, baik itu rezeki kesehatan, baik itu rezeki ilmu maupun rezeki kebijaksanaan. Sama halnya ketika kita dikasih baju oleh orang tua kita, oleh ibu kita, kalau baju ini kita hargai, baju ini kita gunakan untuk sesuatu hal yang baik, contoh untuk kondangan, untuk hal-hal yang baik kita pakai, maka kita nggak perlu minta, pasti akan dikasih lagi sama ibu kita. Atau mungkin panjenengan dikasih baju sama seseorang, kalau bajunya digunakan untuk hal yang baik dipakai, maka yang memberikan itu akan senang dan akan memberikan lagi insya Allah tanpa kita minta. Tapi kalau kita dikasih baju terus bajunya dibuat keset, nggak dihargai, kira-kira dikasih lagi nggak sama orang yang memberikan baju itu? Nggak akan ngasih lagi, bahkan mungkin kita minta pun juga nggak akan dikasih. Karena apa? Karena ketika dikasih tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, tidak dihargai. Begitu juga ketika kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, diberikan rezeki, dikasih kesehatan, kalau nikmat Allah yang berupa nafas, berupa mata bisa melihat, berupa telinga bisa mendengar, berupa mulut bisa berbicara, berupa kesehatan badan bisa bergerak, tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, terus kira-kira kalau kita minta dikasih nggak? Nggak akan dikasih. Oleh sebab itu syukur ini sangat penting sekali. Syukur ini sangat penting sekali. Banyak orang bersyukur itu belum meminta pun insya Allah akan dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang paling penting ketika kita bersyukur itu menggunakan nikmat yang diberikan Allah, digunakan untuk di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini, hari ini, sore ini saya akan mengijazahkan sebuah amalan, dan saya minta amalan ini dilakukan setiap menjelang
waktu maghrib atau sekitar jam 5 sampai jam 6. Ini dilakukan secara bersama-sama. Amalan ini saya ambil dari kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, yaitu tentang bagaimana memasukkan energi ilahiyah ke dalam tubuh kita dengan menggunakan gerakan yang saya dapatkan ketika meriadoi kalimat La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Perhatikan saya, dan ini nanti berbarisnya di sebelah sana. Jadi gerakan ini memasukkan kalimat La ilaha illallah ke dalam diri kita. Jadi ketika saya mendapatkan amalan ini pun juga tiba-tiba ketika membaca kalimat La ilaha illallah lalu muncullah gerakan ini. Jadi ini pun juga tanpa sadari. Jadi yang pertama membaca, lihat saya semuanya, membaca La ilaha, ditempelkan di perut, Ha illallah Muhammadur, turnya di perut, Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur 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 Rasulullah. La ilaha di dalam hati sambil berkata tidak ada. Jadi diri kita ini tidak ada. Jadi ketika la ilaha ini bermakrifat bahwa kita ini tidak ada. Ha illallah, kecuali hanya Allah. Ha illallah ini di cakra mahkota. Ha illallah Muhammadur, sambil bermakrifat. Ketika Muhammadur, Muhammadurnya di perut. Muhammadur, ini ketika tangan seperti ini sambil bermakrifat. Muhammadur bermakrifat bahwa semua yang ada di alam semesta ini, semuanya tadi ketika seperti ini diperhatikan. Jadi ketika Muhammadur ini sambil bermakrifat bahwa semuanya yang ada di alam semesta ini Muhammadur Rasulullah, diciptakan karena baginda Rasulullah, karena Nur Muhammad. Jadi tidak, kata Allah, tidak saya ciptakan dunia dan alam semesta ini kalau tidak karena Nur Muhammad. Paham ya? Jadi keluar nafasnya hanya ketika Muhammadur Rasulullah. Jadi keluar nafasnya hanya ketika Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha, kita ini tidak ada, ha illallah, kecuali hanya Allah, Muhammadur, dan alam semesta ini ada karena Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh terputus nggih. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. 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 Sambil bermakrifat, la ilaha, tidak ada, diri kita ini tidak ada. Ha illallahu, kecuali hanya Muhammadur Rasulullah. Semua yang ada di alam semesta ini tercipta karena Nur Muhammad. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sambil bermakrifat bahwa kita ini tidak ada kecuali hanya Allah, dan alam semesta ini diciptakan karena Rasulullah. Paham nggih? Coba sini prakteknya, coba. Prakteknya ke sini. Coba gerakannya. Coba sini. Di sini. Sampean aja wis. Sampean dari sana. Coba dipraktekkan. La ilah, ikuti saya. La ilah. Sampean dari sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua nafas ditarik, dikeluarkan hanya ketika mengucapkan Rasulullah. Coba. La ilah illallah Muhammadur Rasulullah. Terpejam biar lebih bisa konsentrasi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuatkan emosinya. Illallah Muhammadur Kuatkan emosinya. Rasulullah. La ilaha Nyerangnya pakai pukulan. Muhammadur Marah-marahnya, bangkitkan amarah sucinya. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih emosi lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Lagi. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Kali lagi lebih emosi. Muhammadur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Kali lagi. Sudah cukup. Monggo dipraktekkan ya semuanya. Jadi sambil bermakrifat ya, duduk aja, duduk. Mau kemana? Ini dilakukan setiap jam 5 sore ya. Monggo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bareng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. Enggak, saat maghrib dulu. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Diajak wudhu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dipenuhi yang depan. Yang depan dipenuhi dulu. Sebelah sana masih ada, sayang, sebelah sana. Ketika sudah dengar azan, semua kegiatan ditinggalkan. Dengar azan, semua kegiatan ditinggalkan. Oke, monggo sholat. Seluruh anggota tubuhnya, pikirannya, semuanya diajak sholat. Bukan hanya raganya, tapi juga batinnya. Sholat raga, sholat cipta, sholat rasa, semuanya diajak sholat. Semua hawa songo yang ada di dalam tubuh kita, semuanya diajak untuk sholat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Shalli. Allahu Akbar. Dari sini Mas Dani, maju sini, bawa sini, bawa ke 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 sini. Bawa sini, maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dikendalikan, dilawan, dilawan. Tidak ada bangsa jin yang berani dengan saya. Raja jin pun tunduk sama saya. Dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Diam, dengarkan saya. Dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sakit kepala saya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah. Saya, tolong. Diam sekarang, diam. Diam. Jangan. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Doni dengar saya. Mas Doni dengar saya. Dengar apa? Dengar apa? Dengar apa? Dengarkan apa sekarang? Apapun yang muncul di dalam diri panjenengan dilawan, jangan dituruti. Dilawan. Sekarang saya berbicara sama Mas Doni. Sekarang saya berbicara sama Mas Doni. Diam, Mas Doni, diam. Dengarkan. Dengarkan apa berbicara. Tidak ada bangsa jin yang berani dengan saya. Raja jin saja tunduk sama saya. Sekarang Mas Doni dengarkan saya. Sekarang yang ada di dalam diri ini adalah Mas Doni saja. Yang lainnya tidak ada. Jadi apapun yang ada di dalam Mas Doni sekarang saya keluarkan. Dan Mas Doni sekarang normal seperti biasa. Dilawan apapun yang akan muncul dengan izin Allah. Dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Syarallah, tatullah, sifatullah, wujudullah. Tarik nafas pelan, keluarkan pelan. Mas Doni normal, jadi seorang Mas Doni yang lelaki sejati. Semua yang muncul, khawatir yang muncul dari syaitonia dilawan, jangan diikuti, jangan boleh masuk. Segala permasalahan, segala gangguan yang diakibatkan oleh khawatir syaitonia, semuanya dilawan dengan izin Allah. Anak abah nggak ada yang lemah, nggak ada yang kalah dengan khawatir syaitonia. Semuanya dilawan, jangan diikuti. Jadi lelaki yang sejati, jadi seorang yang benar-benar manusia yang sejati. Jangan mengikuti gerak langkahnya syaitan. Nggak ada bangsa jin manapun yang berani mengganggu keluarga saya, apalagi hanya bangsa jin. Dari bangsa Rijalul Ghaib aja tunduk kepada saya. Dilawan semuanya, jangan diikuti, dilawan. Semua dari khawatir syaitonia semuanya dilawan, jangan diikuti, dilawan. Kenapa nggak ada yang lemah? Dilawan, dibuat dzikir. Jangan diikuti lagi semua muncul yang dari syaitonia. Untuk semua anak-anak abah, ketika panjenengan berzikir, berzikir itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah dzikrul asma. Dzikrul yang masih mengharapkan ini dan itu, berkeinginan ini dan itu tingkatannya baru seorang pekerja, bukan seorang pengamal, bukan seorang pengibadah. Itu dzikrul asma. Dzikrul asma itu hanya seorang pekerja, bukan seorang yang bil hikmah. Yang kedua adalah dzikrul sifat. Dzikrul sifat ini yang penting dekat, kalau masalah yang hasilnya itu dipasrahkan kepada Allah. Yang ketiga adalah dzikrul dzat. Makanya ketika dzikir muncul khawatir, muncul sebuah isyarah, basyirah di dalam diri panjenengan semuanya. Ada yang khawatir robbaniyah, ada yang khawatir malakutiyah, ada yang khawatir syaitoniyah.
Nah, ketika muncul khawatir syaitoniyah ini, jangan diikuti, dilawan. Jangan diikuti, dilawan. Kalau diikuti, jadinya seperti syaitan nanti. Diri kita itu ya milik kita sendiri. Jangan cuma bangsa jin yang tingkatannya lemah. Raja jin pun tunduk kepada saya. Raja jin pun takut kepada saya, apalagi cuman jin-jin kecil. Jadi jangan malah dituruti, jangan diikuti, dilawan. Kenapa? Nggak ada yang lemah itu, nggak ada yang lemah. Jadi jangan jadi orang yang lemah, jangan jadi orang yang lemah. Buat apa digembleng berpuasa, zikir? Itu supaya nggak gampang terombang-ambing, baik itu dengan keadaan, dengan cacian, dengan hinaan, dengan amarah, dengan kebencian dari orang, supaya nggak lagi terpengaruh, tidak lagi goyah dengan cacian, dengan marahan, dengan kebencian orang-orang. Di santri itu seperti huruf alif, kokoh, gak peduli dengan omongan-omongan orang, gak peduli, karena yang dicari hanya ridha Allah. Harus kuat, jangan jadi insan yang lemah, jangan jadi manusia yang amatiran, jadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Sampai semuanya di sini digembleng, disuruh untuk berpuasa, berzikir, sholat malam, supaya kuat, supaya nggak goyah lagi dengan semua hal yang ada di dunia ini. Nggak lagi goyah, dipuji nggak terbang, dicaci juga nggak tumbang. Jangan karena ada masalah yang hanya karena dimarahi keluarga, hanya karena diomelin sama orang tua, jadi lemah. Jangan jadi orang yang lemah, jangan jadi orang yang lemah. Tunjukkan kalau panjenengan itu kuat di sini. Panjenengan itu di sini digembleng untuk menjadi insan-insan yang kuat, yang tidak mudah goyah. Jadi saya paham di dalam diri panjenengan mana yang muncul khawatir robaniyah, mana yang muncul khawatir malakutiyah, mana yang di dalam dadanya muncul khawatir syaitoniyah. Ini yang muncul syaitoniyah ini jangan dituruti. Buat apa sampai di pondok sini kalau khawatir syaitoniyahnya diikuti? Ide-ide yang muncul dari syaitan diikuti untuk apa? Ada di sini. Dilawan. Panjenengan itu adalah santri dari Padepokan Nurjat Sejati. Jangankan cuma bangsa jin yang ecek-ecek, yang hanya sebangsa genderuwo buta, bangsa raja jin aja tunduk kepada saya itu. Gimana ketika orang datang sakit, dukun ke sini, di sini aja langsung sembuh. Bagaimana ketika orang yang datang cemas, cuman berada di padepokan ini aja langsung duduk aja sembuh. Hanya bertatap muka dengan saya saja sudah sembuh. Masuk ke tempat sini saja loh, orang yang sakit banyak yang sembuh. Bagaimana ketika orang yang sakit kemarin baru masuk ke gerbang sini sudah sembuh. Ketemu saya cuma tinggal curhatnya saja, sakitnya sudah nggak ada. Jadi orang jangan amatiran. Jadi orang itu jangan lemah. Baik itu karena insaniyah manusia maupun dari syaitoniyah. Karena yang menjadi jalan masuknya setan itu ya dari pikiran kita sendiri. Maka pikirannya itu harus benar-benar kuat, jangan lemah. Jangan jadi orang yang lemah. Baru menghadapi omongan 1-2 orang saja sudah kalah. Gimana kalau menghadapi satu dunia seperti Abah? Baru diomelin sama orang tuanya aja sudah
Saya tahu semuanya itu. Saya paham. Baru diomelin orang tuanya saja sudah bingung, sudah nurutin khawatir syaitoniyah. Bagaimana kalau dicaci, dibully orang Indonesia sak dunia, menjadi apa? Gantung diri. Jadi manusia itu jangan lemah. Jadi manusia itu yang kuat. Kita itu hidup itu bukan untuk menjadi manusia yang amatiran. Kita hidup itu untuk jadi orang yang kuat. Selalu senang pikirannya dimanapun berada. Jadi paling nikmat itu jadi orang yang beriman, yang bertakwa, benar-benar beriman itu. Kalau senang dia bersyukur, kalau susah bersabar. Jadi nggak ada susahnya. Dan sabar itu bukan kok menahan sebuah kesengsaraan, bukan, tapi menikmati. Jadi kalau sampean bilang aku sudah bersabar sama kamu, semuanya punya istri, aku sudah sabar sama kamu 10 tahun, itu namanya nggak sabar. Itu namanya nggak sabar. Kalau sabar itu nggak begitu. Saya mengurusi orang gila, saya sabar ngurusin kamu 10 tahun, itu namanya nggak sabar. Kalau sabar itu nikmat, ngurusin orang yang mengalami gangguan jiwa itu nikmat. Ngasih makan, dibentai, diomel, terasa nikmat. Alhamdulillah kita yang sehat bisa ngurusin orang yang gila, itu baru namanya sabar. Tapi kalau sabar aku tuh ngurusin kamu gitu, itu namanya nggak sabar. Itu namanya orang yang nggak sabar. Orang yang sabar itu nggak begitu. Orang yang sabar itu terasa nikmat. Punya istri yang rewel, alhamdulillah, yang penting hidup, itu iya, itu namanya sabar. Tapi kalau aku ngurusin kamu 1 tahun sabar sama kamu, itu namanya nggak sabar. Sabar itu enggak begitu. Jadi anak-anak Abah ini semuanya harus kuat. Dibiasakan sengsara, dibiasakan puasa, dibiasakan menahan ngantuk. Itu supaya nggak kagetan, supaya nggak gupuan. Orang nggak kagetan, nggak gupuan, itu hanya ketika punya ilmu. Jadi ilmu itu adalah nur cahyo. Ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Kalau kita sudah tahu cahaya kehidupan, sudah tahu tujuannya hidup, orang kalau sudah tahu tujuannya nggak akan gampang gupuan, nggak akan gampang bingungan. Walaupun dikatakan penipu, dikatakan pembohong, dikatakan apapun, dia nggak akan susah. Kenapa? Tahu tujuannya hidup. Sampai sudah tahu tujuan arah ke Blitar, ke kota Blitar. Walaupun di jalan dibilang lewatin sungai, ada buayanya, jembatannya putus, jalannya jauh, di jalan ada angin, ada banjir, nggak akan terpengaruh apa-apa. Sampai sudah tahu tujuannya Blitar. Tapi kalau orang belum tahu kota Blitar, belum tahu tujuannya, dikatakan di jalan ada banjir bandang, di jalan ke arah ke Blitar ada buayanya, ada ular, ya sudah bingung, sudah gupuh. Karena belum tahu tujuannya. Kalau kita sudah tahu tujuannya hidup, kita supaya bermanfaat untuk orang lain, walaupun dikatakan kamu ngedoain orang, walaupun dikatakan kamu itu pembohong, kamu itu penipu, kamu itu pakai trik. Tapi kalau kamu sudah benar-benar tahu tujuanmu untuk membantu orang lain, nggak akan goyah, nggak akan nggak akan ada masalah apapun buat diri kamu. Nggak akan, walaupun kamu dicaci orang se-Indonesia, nggak akan berpengaruh apa-apa untuk kamu. Jadi santri itu harus benar-benar menjadi manusia yang sejati. Nggak boleh amatiran santri itu. Nggak boleh amatiran. Jangan karena ada masalah sedikit dengan keluarga, sama tetangga, dimarahin orang tua. Nggak apa-apa, tunjukkan sama orang tua. Tunjukkan kalau sampean itu bisa menjadi orang yang baik. Tunjukkan sama orang tua, sampean itu bisa menjadi anak yang sukses. Tunjukkan sama orang tua, sampean itu bisa di sini bisa mengaji, bisa baik sama orang tua, takdim, sami'na wa ata'na. Jangan dimarahi malah nurutin nafsu syaitoniyah, khawatir syaitoniyah. Ya malah tambah, bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah. Tambah masalah seperti itu, bukan menyelesaikan masalah. Makanya kalau Abah berbicara, dimasukkan ke dalam kolbu. Ketika ada masalah, jangan dijadikan masalah. Wong sampean di sini tuh punya Abah, punya Allah. Tinggal ngomong aja.
semuanya bisa diselesaikan. Jangan sampai ketika ada masalah dijadikan masalah. Kamu dicaci orang, kamu marah, mukul orangnya, nambah masalah, kamu masuk penjara. Kamu dicaci orang, difitnah orang, kamu marah, bunuh orang, kamu masuk penjara, tambah masalah. Masalah meninggalkan keluargamu, meninggalkan anakmu, kamu nggak fokus lagi sama tujuanmu. Dicaci orang, difitnah orang, dibully orang itu tergantung kita. Wong kita dikatakan bodoh. Apakah kalau kita pintar dikatakan bodoh terus jadi bodoh? Kan enggak. Wah, wong diomong nggak kelong aja kok. Ya enggak apa-apa gitu loh. Wong diomong nggak kelong ya enggak apa-apa. Akhirnya nggak jadi masalah apa-apa untuk diri kita. Tapi kalau dikatakan bodoh, wah dia belum tahu siapa saya. Akhirnya apa? Marah-marah. Yang rugi diri kita sendiri. Semuanya itu tergantung penerimaan kita. Semuanya itu tergantung diri kita. Makanya saya kalau ada masalah nggak pernah menyelesaikan masalah dengan cara mencari solusi di luar dari diri kita. Semua masalah itu masuk ke dalam diri kita sendiri. Diri kita yang bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau kita mencari solusinya di luar dari diri kita, menyalahkan orang lain, tambah masalah. Jangan menyalahkan orang lain apapun yang terjadi dalam diri kita. Diambil hikmahnya. Dicaci tetangga, buktikan. Buktikan yang terbaik. Dikatakan orang miskin, kerja keras biar sampean jadi orang kaya. Jadi jangan malah hanya membalas dengan ucapan. Tunjukkan kemampuan diri kita. Dimarahin orang tua, tunjukkan kalau kita bisa menjadi anak yang baik. Jangan malah kitanya jadi orang yang amatiran. Paham ya semuanya? Paham? Semua anak-anak abah ini, terkhusus Mas Doni ini harus paham. Udah berapa lama di sini diajarin tasawuf, harus paham tentang ilmu diri. Jangan mudah dikendalikan oleh keadaan, jangan mudah dikendalikan oleh apapun yang di luar dari diri kita. Jadi santri itu selalu bahagia. Santri itu selalu tenang, tidak gupuan. Dikasih kebahagiaan bersyukur, dikasih kesusahan bersabar. Dan bersabar itu sama sekali bukan sengsara. Bersabar itu nikmat luar biasa. Paham guys semuanya? Sekarang saya minta untuk Yasin Fadilahnya jangan terputus. Jadi bergantian terus berhenti nyambung, berhenti nyambung, berhenti nyambung, bergantian. Diamalkan dengan istiqomah. Semuanya kita berjihad di jalan Allah ini tidak ada yang namanya mudah, penuh dengan perjuangan, tetapi hakul yakin hasilnya akan terasa nikmat. Dan kesusahan ini adalah kenikmatan kita yang kita rasakan. Kesusahan di dalam kehidupan ini adalah kenikmatan yang kita rasakan. Semua orang-orang sukses itu diawali dengan kesusahan. Semua orang sukses diawali dengan kesusahan. Bagaimana dulu ketika baginda Rasulullah menjadi anak yatim, dikatakan penipu, pembohong dan lain sebagainya. Bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ghazali, bagaimana Sunan Kalijogo, bagaimana Abah dari kecil itu hidupnya selalu diremehkan orang. Dikatakan nanti kalau besar mau jadi apa. Bahkan sampai sekarang tukang rosok loh bisanya apa gitu. Bisanya apa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak mau apa? Kalau Allah sudah kersa mau apa? Kalau Allah sudah berkehendak mau apa? Mereka yang datang ke sini kan kersane Gusti Allah. Kalau dikersakan di sini jadi lantarannya gimana? Semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disiapkan untuk kungkum dengan saya. Dibersihkan. Kungkum itu tujuannya untuk menekan nafsu amarah yang ada di dalam diri kita. Monggo semuanya persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.